Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini waktunya yang muda-muda untuk menjadi pemimpin. Presiden menyampaikan pesan tersebut saat peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober silam. Jokowi mendorong kaum muda memenangkan kompetisi dan menjadi pemimpin. Apakah pernyataan Presiden Jokowi adalah sinyal mendukung tokoh muda sebagai calon presiden 2024? Lalu bagaimana pemilih muda atau millennials mempertimbangkan calon presiden 2024? Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dua narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Selamat sore Mbak Sarah. Selamat sore. Dan ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore, Nana. Oke, saya mau ke Mas Hanta terlebih dahulu, nanti saya baru ke Mbak Sarah untuk menanggapi dari parpolnya ya. Mas Hanta, ini di peringatan Sumpah Pemuda kemarin Presiden Jokowi kemudian mengatakan saat ini waktunya yang muda-muda untuk jadi pemimpin. Saya kutip pernyataannya Presiden, dalam dunia yang penuh disrupsi, waktunya kaum muda jadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi, pemimpin yang menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi, pemimpin yang berani mengambil inisiatif. Nah, Mas Hanta, dari analisis Anda, apakah ini kemudian sinyal dukungan Presiden pada capres muda dan baru fresh di Pilpres 2024 nanti, Mas Hanta? Ya, sebelum ke dukungan Pilpres, kecenderungan Presiden Jokowi itu memang suka dengan tren-tren anak muda. Kita lihat sebelumnya ada beberapa menteri yang berusia muda. Banyak contoh namanya ya, tambah ada Nadiem, ada Bahlil dan seterusnya. Kemudian juga ada staf sus muda yang banyak, ada beberapa orang. Itu bukan hal yang baru yang kerap didengungkan, disampaikan oleh Presiden. Tetapi yang momen ini yang lebih spesial memang sedang ramai juga wacana menuju Pilpres suksesi 2024 mendatang. Jadi saya kira pesan itu bisa dibaca, maka bersiaplah wahai anak-anak muda untuk tarung nanti berkompetisi di arena politik elektoral 2024 mendatang, satu itu. Yang kedua adalah tadi ya sebenarnya bukan tersirat lagi, sudah tersurat dikehendaki ke depan itu dibutuhkan kepemimpinan anak muda yang tidak hanya muda usianya tentu cara berpikirnya yang lebih energik, kemudian kreatif, inovatif, kemudian bisa mengelola, memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Jadi bukan sekedar usia muda. Yang ketiga dari sisi politik, kalau kita mau mengaitkan dari soal dukungan-dukungan, memang dari data survei kami, misalnya Poltreking Indonesia yang baru saja di bulan ini kami publish yang lalu, itu selain Pak Prabowo adalah nama-nama yang relatif masih muda. Muda dalam konteks Pilpres kan kita tidak bisa menyebutkannya 20 tahun, 30 tahun. Kan tidak bisa memenuhi syarat untuk jadi calon presiden Republik Indonesia. Syaratnya 40 tahun. Berarti mudanya ini bisa jadi ada kisaran 40 sampai 55 tahun lah kira-kira gitu ya, Mbak Sarah ya dan Nana. Jadi saya kira dari situ maka bisa juga dibaca sepertinya signalnya ada ketersimpangan meskipun belum masih dinamis politik. Kita tahu bahwa Pak Prabowo cukup dekat hubungannya Gerindra dan PD Perjuangan, yang salah satu akan kembali mengusung Pak Prabowo misalnya berpasangan dengan Mbak Puan sampai disebutkan meskipun masih dinamis. Jadi yang kedua sepertinya Pak Jokowi lebih cenderung pada nama-nama lain. Jadi di hasil Pilpres itu tiga besar selain Pak Prabowo itu Nana adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Itu adalah figur-figur yang memenuhi yang disebutkan oleh Presiden Jokowi tadi yang usianya kisaran 40 sampai dengan 55 tahun. Oke, Mbak Sarah, kalau menurut Mas Hanta sudah tersurat bahwa Presiden menginginkan nama-nama lain yang kemudian lebih muda begitu ya untuk bisa berkontestasi pada Pilpres 2024. Gerindra sebagai partai koalisi pendukungnya Pak Jokowi, bagaimana kemudian memaknai, menafsirkan pernyataan Pak Presiden yang kalau menurut Mas Hanta ini sudah tersurat ingin penerusnya adalah tokoh muda, Mbak Sarah? Mbak Nana, saya agak bingung Mbak Nana ngambil kesimpulan itu dari mana. Karena tadi beliau juga bicaranya bahwa yang diangkat oleh Presiden itu adalah untuk pemimpin ke depannya. Kita nggak ngomong tentang Pilpres loh. Kita bisa bicara bahkan saat ini. Kalau Pilpres itu 2024, kita maunya dari sekarang. Dari sekarang seharusnya pemimpin-pemimpin mau itu di jajaran birokrasi, ASN artinya. Bukan hanya menterinya aja, bukan hanya staf susnya. Kita bicara bagaimana di birokrasi di Indonesia ini ada banyak kok pemuda-pemudi kita yang ada di jajaran ASN itu yang perlu diberikan kesempatan untuk mereka bisa mengabdi dan mereka bisa berkecimpung. Nah, kalau kita bicara tentang politik misalnya, bahkan ya dari sekarang juga saatnya kita mempersiapkan bukan hanya untuk Pilpres, tapi bisa juga untuk Pileg
dan pilkada, ya kan? Jadi lingkup yang diangkat oleh Pak Jokowi itu sangat luas menurut saya. Dan kalau misalkan itu digiring hanya kepada pilpres saja, itu saya rasa justru merugikan kita. Apalagi saya sebagai politisi muda gitu ya, bukan yang relatif muda tapi muda. Nah, ini kita justru menyayangkan kalau misalkan kita yang memang mau turut serta mengabdi dan berkarya untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara, itu harus menunggu sampai nanti gitu. Ini justru di partai-partai politik juga maupun juga di jajaran yang lainnya, ini kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa kita sebagai mayoritas mayoritas penduduk Indonesia dari segi jumlah, yaitu milenial dan generasi Z, ini saatnya kita bisa menunjukkan tarik dan kita bisa berkontribusi. Nanti jadi dorongan generasi dari Z dan milenial Joko Widodo itu sangat luar biasa gitu ya untuk pemuda-pemudi di Indonesia, dan juga mengingatkan kepada pimpinan-pimpinan kita yang lebih senior itu untuk memberikan ruang pada kita semua. Oke, nanti kita akan bahas spesifik soal suara pemilih milenial dan juga suara pemilih muda. Saya mau kembali ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau tadi Mbak Sarah melihatnya tidak sesempit itu, tidak digiring ke pilpres, tapi lebih luas begitu ya. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa Presiden Jokowi memang sudah menaruh ketertarikan memberikan tempat khusus kepada banyak tokoh muda di dalam kabinet pemerintahannya. Mas Hanta, saya mau tanya, apakah ini kemudian sinyalemen bahwa Presiden memang ingin ada regenerasi kepemimpinan? Ya, yang pasti ada kabar baiknya adalah perlu regenerasi. Regenerasi itu artinya isu tentang 3 periode dan sebagainya itu bisa dijawab bahwa 2024 ada suksesi, ada pergantian. Presiden sudah, apalagi arena kompetisi 2024 ini arena yang terbuka tanpa incumbent, itu yang menarik. Yang kedua adalah saya kira ini menjadi positif apa yang disampaikan oleh Presiden, postur pemilih Indonesia itu di pesta elektoral 2024 itu pemilih muda itu menentukan, dia paling dominan dan menentukan. Dan yang ketiga kita tahu Nana bahwa tren pemimpin muda itu kan menguat semakin kemari. Dulu Pak Presiden Jokowi juga menjadi presiden di usia 52 atau 53 antara rentang itu. Nah, kemudian juga terkait perkembangan dunia teknologi informasi, kita tahu semakin kencang ya, itu bisa dioptimalkan. Orang muda lah biasanya yang paling melek ya terkait dengan media digital, sosial media dan sebagainya, karena berpikir inovatif, kreatif, tapi tidak hanya sekedar usia muda. Nah, kembali ke Presiden Jokowi, memang saya kira tidak hanya tadi ya, ada staf khusus bidang milenial, kemudian menterinya banyak yang muda, terobosan-terobosan yang kadang juga dikoreksi itu, sampai hal yang sangat teknis kalau diperhatikan pas pampresnya itu diberi orang-orang mudanya berperan, mungkin Anda paham juga sering ke istana kan meliput dan seterusnya. Nah, ini saya kira salah satu karakter Pak Jokowi, tetapi secara konstitusional siapapun bisa bertarung, tidak ada pembatasan soal usia, siapapun bisa bertarung berapa kali dan seterusnya. Nah, dari sisi ini maka memang dari rekaman survei saya katakan tadi 4 besar saja ya, 4 besar itu kan yang imbang adalah di margin of error itu adalah Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil misalnya. Ditambah nama-nama lain juga muda, masih banyak. Misalnya kayak Erick Thohir, kemudian ada AHY dan seterusnya. Itu figur-figur muda yang direkam dalam survei publik. Selain dari nama Pak Prabowo yang sudah senior, itu memang relatif anak-anak orang-orang muda dalam relatif ya, saya gunakan kata relatif karena konteks pilpres kan usia harus di atas 40 tahun, berarti saya kira ini menjadi tempat yang signal yang relatif kuat. Kalau kita ingin lebih dalam, maka Presiden memang kecenderungan ya, saya mengulangi garis bawahi, kecenderungannya memang dukungan menyiapkan pada figur-figur yang relatif muda tadi itu, seperti nama Ganjar, Erick Thohir dan lain sebagainya. Oke, Mas Hanta tetap bertahan bahwa kecenderungannya Presiden kemungkinan memberikan karpet merah ataupun memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh muda yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Nah, Mbak Sarah sebagai generasi milenial tadi Anda sudah mengakui, Anda sepakat tidak sebetulnya bahwa Pilpres 2024 ini adalah momentum untuk regenerasi kepemimpinan dan waktunya tokoh muda menjadi calon presiden, Mbak Sarah? Anda sepakat nggak? Tokoh muda itu bukan berarti harus muda loh, Mbak. Saya cuma mau mengingatkan itu. Dan jangan lupa juga kita memiliki regulasi yang cukup jelas
ya, bahwa untuk maju di ajang Pilpres itu harus memiliki dukungan dari presidential threshold yang ada di DPR. Jadi nggak bisa serta-merta, apalagi juga tadi Bang Hanta Yuda juga sudah mengingatkan untuk maju di Pilpres itu juga bukan berarti muda, tapi relatif muda. Karena kalau muda itu udah pasti di bawah 40 tahun bisa maju dong gitu kan. Tapi dalam hal ini tidak. Jadi saya sebagai generasi muda ya di partai politik, kita sangat mengharapkan regenerasi itu dalam arti bahwa dengan ini sekarang bukan incumbent ya, tetapi dibuka pintunya, ya betul-betul ada pasangan. Karena kan kita di sistem Pilpres kita bukan hanya capres saja yang dipertimbangkan, tapi cawapresnya. Nah, pasangan ini yang mudah-mudahan bisa memberikan warna yang baru untuk memberikan arah yang sangat mewadahi dan mengayomi kebutuhan dari kita, dari anak-anak muda. Itu sebenarnya. Oke, Pak Prabowo masuk nggak kriteria itu, Mbak Sarah? Sangat. Sangat. Karena dia walaupun dari segi usia itu bisa dikatakan senior, tapi semangatnya itu bisa gayanya anak muda begitu ya. Dari teman-teman saya luar biasa. Oke. Nanti kita akan tanya lebih lanjut kepada Mbak Sarah, tapi saya mau kembali lagi ke Mas Hanta. Mas Hanta, kita tahu tadi Anda juga sudah mengatakan bahwa ceruk pemilih pada Pilpres 2024 ini akan banyak didominasi dan mayoritas adalah generasi Z dan juga millennials. Saya mau tanya Mas Hanta, para pemilih muda ini akan cenderung memilih pemimpin yang usianya muda dan baru ikut kontestasi serta fresh, atau memang yang sudah ikut berulang kali kontestasi atau mungkin usianya sudah di atas 50 ataupun 60, Mas Hanta? Iya, memang kalau kita cross-check dari data survei, pemilih muda itu masih terpencar ya, terpolarisasi pilihannya, dan yang belum menentukan pilihan juga relatif masih cukup tinggi, cukup banyak. Nah, memang kecenderungan memilih kepada pemilih yang masih muda secara usia seperti Anies, seperti Ganjar, seperti Ridwan Kamil, apalagi Ridwan Kamil yang kesankan dekat dengan milenial, gaya-gaya milenial seterusnya, itu relatif lebih positif. Sehingga ini yang menjadi tantangan figur-figur senior seperti Pak Prabowo harus mencari wakil yang tadi betul harus wakil yang benar-benar muda usianya. Dulu ada Mas Sandiaga Uno, harus lebih muda lagi. Satu itu. Yang kedua, Pak Prabowo juga saya kira kalau akan tarung lagi harus menggunakan komunikasi strategi gaya-gaya milenial. Iya, anak muda, cara komunikasinya, saluran komunikasi dan dimanfaatkan dan seterusnya. Karena pemilih muda ini betul sangat menentukan, karena pemilihnya sangat besar sekali dan kecenderungannya memang ada figur-figur baru yang punya momentum baru. Jadi saya kira ini tantangan yang cukup berat bagi Pak Prabowo jika tarung lagi di 2024. Selain cari wakilnya muda, strateginya, rebrandingnya, seterusnya harus betul-betul diperhatikan. Di sisi yang lain kita tahu figur-figur yang baru muncul ini ya juga gayanya begitu kekuatannya yang saya sebutkan tadi. Yang sudah mulai melakukan pergerakan politik tadi, Anies, Ganjar, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan semua yang saya sebutkan itu menggunakan gaya-gaya itu. Nah, kalau itu yang saya kira digandrungi oleh kecenderungan pemilih-pemilih muda, itu pemilih psikologis ya. Dalam studi perilaku pemilih itu ada 3 karakter pemilih. Pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Pemilih sosiologis itu memilih karena kesamaan daerah, agama, etnis. Nah, itu bisa Pak Prabowo dan siapapun usia dari kelompok manapun segmentasinya bisa menyasari itu. Tetapi pemilih muda yang banyak adalah perilaku pemilihnya, ada karakteristiknya pemilih psikologis, dia cenderung memilih orang-orang kreativitas, inovasi, kemudian secara jauh. psikologis lebih dekat ya? Ya, secara psikologis. Dan tambah satu lagi pemilih rasional. Kalau pemilih rasional kan relatif melihat tidak sekedar usianya muda, tapi soal kompetensi, pengalaman, dan tentu prestasinya. Nanti itu kita tanya ke Mbak Sarah karena tugasnya berat sekali untuk bisa merebranding Pak Prabowo untuk menjadi gayanya lebih muda, karena secara psikologis kalau menurut Mas Hanta Yuda, para pemilih muda ataupun pemilih milenials ini akan lebih milih tokoh-tokoh muda yang memang gayanya sudah dicitrakan menjadi lebih segar, lebih anak muda. Kalau nanti dulu kita pasangannya Pak Prabowo, Mas Sandi itu menjalankan tugas itu. Cocok dulu Prabowo Sandi yang menjalankan pendekatan-pendekatan itu. Nanti kita akan tanya ke Mbak Sarah usai jeda. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan diskusi kita dengan dua orang narasumber. Ada Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Tadi sebelumnya Mas Hanta sudah mengatakan beberapa poin yang menarik. Mbak Sarah, saya akan beri kesempatan kepada Anda, tapi saya mau tanya, dengan besarnya ceruk pemilih generasi Z dan juga millennials, apakah kemudian menjadi pertimbangan Gerindra dalam mengusung Pak Prabowo begitu pada Pilpres 2024? Atau memang membuka peluang lain? Justru luar biasa, beberapa survei juga sudah keluar tahun ini yang menyatakan pilihan dari generasi Z dan milenial itu justru itu adalah Pak Prabowo. Itu ada beberapa hasil survei yang sudah keluar. Dan dengan saya juga keliling tahun ini, betul-betul keliling seluruh Indonesia, bertemu dengan anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia, itu banyak sekali yang menaruh harapan kepada Pak Prabowo Subianto. Dan itu yang kami tangkap, karena kami tentunya di Gerindra sebagai salah satu partai yang memiliki kursi cukup besar juga di DPR ya. Kita adalah suara 1 dari 3 yang terbesar di Indonesia. Kami sangat menginginkan pendapat dan masukan dari semua pendukung maupun kader di seluruh Indonesia, dan itu mereka menyatakan masih solid mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di tahun 2024. Oke, Mas Hanta, kalau tadi Mbak Sarah mengatakan dari hasil survei yang dilakukan oleh internal Partai Gerindra ini justru pemilih muda ataupun milenials masih tetap percaya kemudian dan akan memilih Pak Prabowo. Apakah kemudian hasil survei Anda juga menunjukkan hal yang sama, kecenderungannya seperti itu? Seperti saya katakan tadi, masih terpolarisasi ya. Betul, memang tetap ada yang memilih Pak Prabowo cukup besar, tapi ke Ganjar juga besar, ke Anies besar. Memang terdistribusi. Tapi kalau dikelompokkan dari nama-nama yang saya sebutkan lebih banyak yang relatif usia muda kan. Satu-satu yang bertahan elektabilitasnya yang dari kelompok senior adalah Pak Prabowo. Yang ketua umum lain kan suaranya rendah sekali. Masih di bawah Mas nanti. Ya. Belum naik begitu ya paling tinggi Pak Prabowo. Belum naik. Kalau Pak Prabowo memang masih bertahan. Karena itu terlepas soal usia, soal kompetisi, maka Pak Prabowo masih punya peluang. Di survei kami terakhir memang 20%. Di top of mind-nya misal dengan Ganjar itu selisih 1% di dalam margin of error. Nah, kemudian Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Jadi dari sisi untuk kompetisi elektoral, Pak Prabowo masih memungkinkan. Nah, ketika di cross check ke pemilih muda, otomatis tentu ada ke Prabowo sekian persen, ke Anies sekian persen, ke Ridwan Kamil, ke Erick Thohir dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan tadi menjadi tantangan bagi Pak Prabowo ke depan. Dari soal peluang, soal dipilih langsung oleh masyarakat nanti, semua punya hak untuk berkompetisi. Itu secara konstitusional. Nah, dan kita bahas ini tadi kan ada statement Presiden Joko Widodo, Presiden. Nah, kalau kita bicara analisis kan Presiden ini, Pak Jokowi kan berpotensi menjadi kingmaker. Kalau bicara kingmaker kan ada Ibu Mega, kita berpotensi jadi kingmaker, kecil kemungkinan mungkin maju lagi. Kemudian Pak Jokowi, ketiga Pak SBY, punya partai, mungkin bisa Pak JK dan sebagainya. Nah, dari sisi kingmaker tadi kalau kita analisa, memang ada kedekatan dari sisi Gerindra dan PDIP kan cukup dekat belakangan ini setelah Pilpres 2019. Dan juga santer disebutkan ada diskusi tentang Pak Prabowo akan didukung oleh PDIP. Nah, dari kingmaker sana itu masih sih ada kemungkinan. Nah, dengan Pak Jokowinya ini tantangannya, karena kalau kita membaca signal tadi, apa betul Jokowi kan ada poros-porosnya nanti. Poros mana yang ini Pak Prabowo bisa membangun dengan poros dengan PDIP atau dengan partai lain gitu. Dari sisi Pak Jokowi ada kecenderungan kalau saya baca mungkin meskipun tidak bisa disimpulkan sekarang terlalu dini, bukan Pak Prabowo ya, jangan. Tetapi juga ada kecenderungan lebih ke Ganjar atau nama-nama lainnya atau Erick Thohir dan sebagainya. Nah, yang Pak SBY tentu ada figur yang lain. Itu yang poin yang saya sampaikan, analisa dari sisi kingmaker. Jadi dalam kompetisi elektoral itu ada dua yang harus kita pisahkan, kandidasi dan eleksi. Kandidasi itu proses pencalonan oleh partai politik, yang kedua election oleh pemilih. Nah, dari sisi kandidasi, Pak Prabowo sangat bisa punya partai sendiri dibanding Ganjar Pranowo, dibanding Anies Baswedan dan Kamil belum punya partai. Peluangnya lebih besar ya dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Sangat bisa cari satu lagi. Tantangan beratnya, tadi mudah dikandidasi, tantangannya adalah di election. Apalagi Pak Prabowo kan sudah pernah bertarung. Orang udah tingkat popularitasnya sudah sangat tinggi. Nah, itu adalah tantangan
gasnya orang-orang muda seperti Mbak Rayu Saraswati dan kawan-kawan, branding Pak Prabowo dan pasangannya nanti supaya bisa mengambil ceruk pemilih muda. Saya ingin mengatakan ini lawannya adalah secara usia mereka lebih muda. Oke, baik. Saya mau kasih kesempatan ke Mbak Sarah, Mas Hanta. Oke, secara peluang, secara kandidasi tentu sangat terbuka lebar peluangnya Pak Prabowo karena beliau adalah ketua umum partai politik dan memang elektoralnya yang saat ini paling tinggi begitu ya di beberapa survei lembaga dengan Mas Ganjar, lembaga survei. Oke. Dengan Anies Baswedan di bawah. Oke. Tapi saya mau tanya ke Mbak Sarah untuk eleksi, bagaimana kemudian strategi dari Partai Gerindra untuk bisa meyakinkan pemilih muda untuk memilih Pak Prabowo jika memang beliau nanti memutuskan ataupun diminta oleh Partai Gerindra maju sebagai calon presiden di 2024, Mbak Sarah? Itu terlalu banyak X factor yang pasti kita selalu sudah bergerak bahkan dari sekarang dan kita anak-anak muda yang ada di Gerindra tentunya terus untuk memberikan bukti nyata bahwa muda-pemudi di Indonesia ini kita bukan hanya sebagai penyumbang suara tapi kita justru bisa menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini dengan kita ikut serta dan berpartisipasi. Tapi kalau untuk strategi masih terlalu jauh, Mbak Nana. Oke, strategi masih terlalu jauh tapi tadi Mas Hanta mengatakan bahwa kedekatan PDIP dengan Gerindra itu tentu akan berpengaruh pada kontestasi, pada konstelasi politik. Saya mau tanya kepada Mbak Sarah sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, kemudian seberapa penting begitu ya sinyal dari Pak Jokowi ini akan mempengaruhi kandidasinya Pak Prabowo? Kalau sinyalnya setahu saya beliau membuka peluang sebesar-besarnya untuk siapapun yang ingin maju. Itu yang saya dapatkan dari semua, jadi tidak menutup kemungkinan dan pernyataan di Hari Sumpah Pemuda itu betul-betul untuk mendorong keterlibatan pemuda-pemudi dalam pembangunan bangsa ini. Oke, Mas Hanta, terakhir seberapa penting sebetulnya sinyal dan juga dukungan Presiden yang menjabat Pak Jokowi sebagai kingmaker yang tadi Anda katakan ini akan menentukan kandidasi seseorang jika ingin bertarung pada kontestasi Pilpres 2024, Mas Hanta? Ya, ini perbedaan bagus. Satu, saya kembali ke dua hal tadi. Dari sisi kandidasi, Presiden Jokowi memang bukan ketua umum partai. Bu Mega ketua umum, Pak Prabowo ketua umum. Tetapi dari sisi ini, Pak Jokowi ada seorang presiden. Dia punya pengaruh. Sekarang ada partai-partai yang sedang berada di dalam pemerintahan. Ada PKB, ada Golkar, dan seterusnya. Kalau itu dikumpulkan berpotensi. Ada satu poros politik bergabung dengan PDIP atau terpisah dengan PDIP yang kingmaker utamanya, skema koalisinya itu salah satunya dibentuk oleh Pak Jokowi. Nanti kita lihat setelah analisa ini kan perlu diuji nanti di jelang 2024. Itu dari sisi itu, pengaruh Pak Jokowi tentu ada. Kingmaker. Jadi meskipun kita, kingmaker harus ketua umum partai. Belum tentu, karena ada pengaruh tadi. Bahkan Pak JK yang sudah mantan pun bisa jadi punya relasi, punya jejaring dan seterusnya. Termasuk Pak Prabowo juga bisa berpotensi jadi calon, bahkan juga kingmaker. Yang kedua, dari sisi pemilihan. Pemilih kita relatif, karakteristik pemilihnya otonom ya, memilih. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, di 2019 pemetaan dukungan itu, di 2019 kan terbelah. Dari Jawa Barat ke regional barat Indonesia hingga ke Aceh, itu mayoritas provinsi ada basis Pak Prabowo dulu, Prabowo Sandi. Sementara Jawa Tengah ke timur hingga ke Papua, itu mayoritas dimenangkan oleh Jokowi. Nah, poin saya adalah, Jokowi punya pengaruh di sini. Pengaruh basis-basisnya. Kalau dilihat data survei, pemilih Jokowi kecenderungannya lebih banyak yang dari Jawa Tengah ke timur itu lebih banyak sekarang bergeser meskipun belum semua. Mayoritasnya sekarang sementara bermigrasi ke Ganjar Pranowo. Sementara basis Pak Prabowo itu mulai terbelah dengan Anies Baswedan. Misalnya di DKI, di Sumsel masih Pak Prabowo dan sebagainya. Nah, di sini juga jadi tantangannya. Sehingga poin saya, kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi, saya ingin menjawab pertanyaan Nana tadi, ada pengaruh di eleksi, tentu ada. Tetapi dia belum tentu determinan, bukan penentu. Penentu utama di kompetisi elektoral ada magnet figurnya nanti. Magnet capresnya saya menentukan faktor pertama. Faktor kedua ada strategi menentukan ceruk pemilihnya. Faktor ketiga adalah efektivitas dan ketepatan menentukan mesin politiknya. Baik. Pengaruh orang-orang di belakang. Termasuk Pak Jokowi ingin mengarahkan pemilihnya ke mana. Dia bukan faktor tunggal dan penentu. Bukan faktor tunggal dan penentu. Tapi, kalau ditanya dukungan Pak Jokowi berguna nggak buat Pak Prabowo, buat Ganjar, Anies, Ridwan Kamil dan sebagainya? Oh, berguna. Tetapi bukan faktor penentu satu-satu. Baik. Gitu. Bukan faktor tunggal dan juga bukan penentu, tapi bisa memberikan kontribusi suara begitu ya pada siapapun yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Koalisi, kandidasi mungkin memberi pengaruh signifikan. Oke, saya mau tanya Mbak Sarah terakhir, kita ingin memastikan jadi Pak Prabowo sudah pasti maju ya di Pilpres 2024, Mbak?
Belum ada yang pasti karena tentunya di dalam partai ada regulasinya sendiri dan kita masih harus melalui proses itu, walaupun jadi nanti pasti akan ada momentumnya sendiri di mana semua perwakilan dari pengurus-pengurus daerah ya DPD dan DPC itu akan menyampaikan apa yang menjadi keputusan dari mereka dan itu akan disampaikan kepada DPP, baru nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan. Semuanya ada prosesnya dan itu tidak bisa dilewati. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya dari DPP Partai Gerindra, apakah kemudian akan mengusung Pak Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 dan apakah kemudian nanti tugas beratnya kalau memang Pak Prabowo maju itu tugas beratnya Mbak Sarah membantu Pak Prabowo untuk bisa kemudian menjadi lebih muda dan juga lebih segar begitu ya Mbak ya gayanya kalau tadi sarannya dari Mas Hanta. Kalau itu dari dulu juga beliaunya udah sangat semangat. Oke. Kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya menjelang Pilpres 2024. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, dan Rahayu Saraswati Djohadikusumo, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Selamat sore Mbak Sarah dan juga Mas Hanta, sehat selalu untuk Anda berdua.